Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Rifani Zailani dalam mata kuliah komunikasi bisnis dari kelas C5 manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101210170. Dalam pembahasan kemarin saya membahas mengenai apa itu komunikasi serta komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dan pembahasan pada minggu sekarang saya akan membahas atau memaparkan mengenai pesan dan bahasa komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu alat pertukaran pesan antara pihak yang terlibat dalam bisnis. Banyak sekali media yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi bisnis, di antaranya seperti telepon, email, surat bisnis. Sangat penting sekali untuk kita dapat memilih media yang tepat ketika berkomunikasi bisnis. Tujuannya agar kita dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan sebaik-baiknya. Namun, tidak hanya media saja yang harus diperhatikan dalam komunikasi bisnis, tetapi juga etika sangat penting untuk kita perhatikan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan seperti percakapan. Dapat menggambarkan semua jenis interaksi antara individu yang menggunakan kata-kata serta melibatkan berbicara dan mendengarkan. Contoh, bahasa lisan dalam komunikasi bisnis, pertemuan staf, pertemuan bisnis, diskusi pribadi, presentasi, dan panggilan telepon. Komunikasi lisan efektif bila jelas, tepat, relevan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Penyampaian komunikasi yang efektif membutuhkan pembicara untuk mempertimbangkan nada suara, kecepatan, dan volume suaranya. Yang kedua, bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan. Dalam dunia kerja, bahasa tulisan dapat digunakan seperti ketika kita akan mengirim email kepada atasan, mulai dari email yang berisi permintaan cuti, permohonan perpanjangan deadline, atau penawaran produk kepada konsumen. Tidak hanya itu, tetapi dapat juga digunakan dalam menulis memo, menyusun laporan. Sangat penting sekali karena akan membantu kita untuk memberikan bukti yang tertulis. Yang ketiga, bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata atau mentransfer informasi pesan melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Pertama, ada ekspresi wajah, disebut menjadi bagian penting dari komunikasi bisnis nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. Kedua, gestur tubuh akan menjadi perhatian saat kamu sedang berbicara dengan atasan atau klien. Yang ketiga, bahasa tubuh adalah cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Yang keempat, pesan langsung. Pesan langsung merupakan pesan yang disampaikan secara langsung seperti percakapan atau presentasi. Sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat, seperti yang pertama pemanggilan untuk instruksi secara langsung, dan yang kedua seperti permintaan persetujuan klien. Dan yang terakhir yaitu pesan tidak langsung.
Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email dalam situasi yang memerlukan dokumen tertulis atau bukti tertulis. Ini sangatlah penting. Mengirim laporan keuangan kepada atasan, surat permintaan barang, itu merupakan beberapa contoh dari pesan tidak langsung. Ada beberapa tips untuk komunikasi bisnis yang lebih efektif. Yang pertama, memberikan informasi dengan jelas. Informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Yang kedua, sesuaikan gaya komunikasi Anda agar lebih efektif dan dapat dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Dan yang terakhir, berikan respon yang cepat untuk membangun hubungan yang baik dan memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian pemaparan video mengenai bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next video. Thank you for watching. Goodbye.